pesawat bernama Avalon, di mana pesawat ini berisikan 258 awak pesawat dan 5.000 penumpang. Pesawat ini akan menuju ke planet mirip bumi yang bernama Homestead 2. Namun, di dalam perjalanan pesawat ini menabrak banyak meteor, sehingga mengakibatkan beberapa sistem menjadi rusak. Salah satunya adalah kapsul hibernasi milik seorang pria yang bernama Jim Preston. Dia merupakan seorang teknisi mesin. Akibat kerusakan itu, Jim harus terbangun dari hibernasinya selama 30 tahun. Awalnya dia mengira bahwa itu adalah hal yang normal. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun menyadari bahwa hanya dialah yang terbangun dari hibernasi itu. Dan ternyata, untuk sampai Homestead 2, masih diperlukan waktu kurang lebih 90 tahun lamanya. We will arrive in approximately. I woke up too soon. And I mean, way outstanding. Jim pun tersadar bahwa dia terbangun terlalu cepat, yang kemudian membuatnya sangat panik. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Dia pun mencoba memperbaiki kapsul hibernasinya, namun tidak berhasil. Jim juga mencoba membobol pintu untuk masuk ke ruang kendali, namun hal itu juga tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, dia menemukan seorang pria di dalam bar dan mengira ada manusia lain yang terbangun selain dia. Ternyata pria itu bukanlah manusia, melainkan robot bartender yang bernama Arthur. Si Arthur inilah satu-satunya tempat curhat Jim, dan karena Jim selalu panik, akhirnya Arthur mengingatkan untuk tidak terlalu cemas dan nikmatilah hidup. Dari sinilah Jim mulai kembali semangat menjalani hidupnya. Dia pun membobol kamar mewah untuk bisa bermain basket, makan di restoran Jepang, menari, menonton bioskop, dan begitu terus berlangsung setiap harinya. Sekarang dia terlihat seperti tidak mengurus dirinya lagi. Di setiap sarapan, Jim hanya bisa memesan kopi dan sereal dikarenakan dia hanya seorang teknisi dan bukan termasuk penumpang kelas atas. Hari demi harinya sangatlah hampa, hanya sendiri dan tidak memiliki siapapun. Hingga akhirnya, dia menemukan wahana untuk menjelajahi ruang angkasa, dan sekarang rasanya Jim benar-benar terdampar di luar angkasa. Kini Jim sangatlah putus asa, dan Jim pun kembali untuk melepas baju astronot itu dan ingin mencoba melakukan bunuh diri. Namun untung saja dia berubah pikiran. Kemudian dia pun berlari tanpa arah dan terjatuh karena menginjak botol yang dibuangnya tadi. Kini Jim pun bangkit dan di sana dia melihat seorang wanita cantik yang bernama Aurora. Dia merupakan seorang penulis yang berasal dari New York dan sepertinya Jim begitu tertarik dengan wanita tersebut. Sampai-sampai dia mencari tahu segala informasi tentang Aurora. Dan kini, sepertinya Jim benar-benar sudah jatuh cinta dengan Aurora. Hingga akhirnya Jim memutuskan untuk merusak kapsul hibernasi Aurora agar bisa terbangun. Tanpa rasa bersalah, Jim merusak kapsulnya. Dan sekarang, Aurora sudah terbangun di hibernasinya. Jim pun langsung kabur. Dan kini, barulah dia merasa bersalah dan panik karena telah membangunkan Aurora. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Scene pun berpindah ke ruang utama. Di sanalah pertemuan pertama mereka berdua. Aurora yang masih bingung kenapa hanya mereka berdua yang terbangun, kemudian dijelaskan oleh Jim. Sekarang mereka masih membutuhkan waktu 89 tahun untuk sampai di Homestead 2. Mengetahui hal itu, Aurora sangatlah panik. Panik gak? Dia mencari tahu segala cara agar dapat tidur kembali. Panik lah, masa enggak? Namun Jim hanya membuat pesimis dengan mengatakan, di sisi lain, terlihat semakin banyak sistem dari pesawat Avalon yang mulai rusak dan sudah ada beberapa robot yang terlihat error. Namun mereka berdua belum sadar akan hal itu. Keesokan harinya, mereka pun sarapan bersama dan ternyata Aurora merupakan penumpang kelas emas. Di sini Aurora merasa kasihan dengan Jim karena selama setahun dia hanya memakan makanan itu-itu saja. Dan akhirnya Aurora mengambilkan makanan kelas emas untuk Jim dan mereka pun sarapan bersama.
Cie. I've tried everything for over a year. Selanjutnya, Aurora mulai menuliskan kisahnya sedikit demi sedikit mengenai perjalanan hidupnya. Dia juga mewawancarai Jim mengenai alasannya untuk pindah ke Homestead 2, dan Jim pun menjawab bahwa keahliannya sebagai montir sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan baru di sana. Kemudian Aurora juga menceritakan tujuannya ke Homestead 2. Dia telah membeli tiket pulang pergi, jadi dia hanya ingin tinggal selama 1 tahun di Homestead 2 dan kembali lagi ke bumi setelahnya. Homestead 2, live for a year and then right back to Earth. Karena hal ini bisa membuat Aurora menjadi penulis yang mempunyai cerita perjalanan antar galaksi terlama sepanjang sejarah, yaitu 250 tahun. The biggest story there is. Namun sekarang impiannya pun telah pupus dan dia pun memutuskan untuk menulis mengenai sisa-sisa hidupnya selama berada di pesawat ini entah sampai kapan. Sekarang semakin hari, mereka berdua semakin dekat. Mereka bermain basket, berdansa, menonton bioskop, dan bermain di bar bersama Arthur. In 2 days, to be exact, man had Kemudian Jim memberikan Aurora hadiah yang mengingatkannya tentang New York. Aurora terlihat sangat senang dan mulai melupakan masalahnya. Sekarang Aurora ikhlas untuk menghabiskan waktunya di pesawat ini. Kemudian sambil menulis, Aurora didatangi oleh robot yang diperbaiki oleh Jim dan memberikannya secari kertas yang berisikan ajakan untuk makan malam bersama. Dan dengan senang hati, Aurora menerima ajakan tersebut. Mereka pun memulai kencan pertamanya di bar, kemudian melanjutkannya dengan makan malam di sebuah restoran dan diakhiri dengan mengajak Aurora bermain wahana antariksa. Awalnya, Aurora terlihat takut. Namun Jim berhasil menenangkannya, yang kemudian mereka pun terjun ke ruang angkasa yang sangat luas itu. Aurora terlihat sangat senang, dan disitulah hari terbaiknya selama berada di pesawat. Setelah itu, mereka pun bercumbu untuk pertama kalinya, meskipun hanya sebentar, dan ternyata tidak cukup sampai di situ aja. Mereka pun main kuda-kudaan. Sekarang mereka sudah sekamar, dan singkat cerita, kini Aurora menulis kisahnya sendiri yang tidak pernah ia duga. Bisa jatuh cinta dengan orang asing yang awalnya ia tidak kenal sama sekali. Like it's just beginning. Jim juga terlihat begitu sangat romantis. Dia mengajak Aurora ke restoran Jepang, memberikannya bunga mawar, hingga melihat bintang yang sangat memukau di hadapannya. Akhirnya, tibalah hari ulang tahun Aurora. Mereka pun merayakannya di restoran, yang kemudian dilanjutkan dengan bersantai di bar bersama Arthur. Jim pun meminta izin untuk pergi ke toilet, yang ternyata dia telah menyiapkan cincin untuk melamar Aurora di hari itu. Namun, di sisi lain, Arthur yang selama ini menjadi teman curhat si Jim, seketika bilang setahun lalu, Jim terus membicarakan tentangmu, terus-menerus. Aurora kemudian bertanya kepada Arthur, apakah Jim yang membangunkanku? Dan dibalaslah oleh Arthur, iya. Kemudian Jim pun sudah kembali dari toilet, dan dia ditanya, apakah ia membangunkan Aurora? Dan dengan berat hati, Jim pun menjawabnya dengan iya. Mendengar hal itu, Aurora sangatlah sedih dan frustasi. Semua bercampur aduk, dan Aurora mengamuk sendiri di kamarnya. Saat itu, Aurora hanya bisa frustasi dan terus menjauhi Jim, hingga akhirnya Aurora datang ke kamar Jim dan menghajar Jim sepuasnya. Dan Jim pun hanya bisa membiarkan dirinya untuk dipukul, berharap Aurora bisa memaafkannya. Namun memaafkan Jim tidaklah mudah, tetapi Jim juga tidak patah semangat. Dia terus mencoba meminta maaf kepada Aurora, seperti mencoba meminta maaf melalui pengeras suara, agar Aurora dapat mendengarkannya. Namun, Aurora hanya membalasnya dengan teriakan. Di sisi lain, terlihat semakin banyak sistem pesawat yang error, sampai-sampai membuat alat pendeteksi kerusakan pesawat ikut mati. Sekarang, mereka menjalani hari-harinya masing-masing. Jim menanam pohon, dan Aurora mengingat kenangannya di bumi.
was ever enough for you. Hingga pada akhirnya pesawat benar-benar rusak parah dan satu orang awak pesawat terbangun. Awak pesawat itu bernama Gus. Kini mereka bertiga yang akan memperbaiki pesawat itu. Tapi karena pendeteksi kerusakan ikut mati, jadinya mereka harus mencari kerusakan itu secara manual. Di sini, Gus juga sudah mengetahui bahwa kapsul Aurora sengaja dirusak oleh Jim. Setelah mereka mendapatkan semua data kerusakan pesawat, mereka pun beristirahat. Namun terlihat si Gus yang sudah tidak sehat sampai-sampai dia batuk darah. Pada saat mereka istirahat, Aurora sedang berenang. Tiba-tiba, pesawat kehilangan gravitasi yang membuat Aurora terperangkap di dalam air. Dan di sisi lain, Jim juga melayang saat dia tidur. Untung saja, gravitasinya mulai kembali normal. Hal itu hampir saja membuat Aurora meninggal. Kemudian, mereka semua menuju ke ruang kendali pesawat dan benar saja, pesawat makin rusak parah. Tugas mereka sekarang harus memperbaiki kerusakan pesawat dari awal, yang mulai rusak sejak 2 tahun yang lalu. Namun keadaan Gus tiba-tiba semakin melemah dan ia pingsan. Saat didiagnosa, dia mengidap 612 penyakit. Hal itu disebabkan karena kerusakan kapsul hibernasinya. Setelah beberapa jam kemudian, Gus pun meninggal. Sekarang sisa mereka berdua saja yang harus menyelamatkan semua penumpang dengan memperbaiki pesawat. Let's go. Saat di perjalanan, Jim dan Aurora melihat Arthur yang juga sudah error. Dan untung saja, Jim masih bisa berhasil mematikan robot Arthur agar tidak semakin rusak parah. Setelah tiba di ruang mesin utama, di sana mereka mengecek satu persatu apa saja yang rusak. Sampai akhirnya mereka menemukan kerusakan di bagian pembangkit listrik. Untuk memperbaikinya, mereka harus membuka pintu mesin tersebut secara manual. Ketika berhasil terbuka, tiba-tiba mereka tersedot akibat adanya lubang di pesawat tersebut. Dan untung saja, mereka berhasil menutup lubang tersebut. Tibalah mereka di ruangan reaktor nuklir. Di sana terjadi kerusakan pada komponen utama yaitu reaktor nuklir. Mereka pun mencari suku cadang dan berhasil memperbaiki komponen itu. Namun setelah mencoba untuk mendinginkan reaktor nuklir tersebut, ternyata muncul masalah baru, yaitu pintu pembuangan panas reaktor nuklir tidak dapat terbuka secara otomatis. Setelah mengetahui itu, Jim pun memutuskan untuk keluar dan membukanya secara manual. Namun Aurora khawatir karena itu bisa membahayakan nyawa Jim. Cie. Singkat cerita, keluarlah Jim dan menuju ke pintu pembuangan panas reaktor nuklir tersebut. Sedangkan Aurora menunggu aba-aba dari Jim untuk melepaskan panas dari reaktor nuklir tersebut. Karena suhu di ruangan itu semakin panas, yang membuat salah satu baut terpental dan menusuk dengan Aurora. Di sisi lain, Jim pun tiba di depan pintu tersebut. Sekarang masalahnya, ketika pintu itu dibuka, pintu itu akan tertutup kembali dengan sendirinya. Jadi, Jim harus tetap di sana dan menahan agar pintu itu tetap terbuka. Jim pun memberikan aba-aba agar panas dari reaktor nuklir itu dilepaskan. Namun, Aurora menolaknya karena dapat mengakibatkan Jim mati terbakar. Tapi Jim mengatakan, lebih baik mati satu orang daripada 5.000 penumpang di pesawat ini yang tewas. 5,000 other people on this ship, Aurora. Dengan terpaksa, Aurora pun melepaskan panas dari reaktor nuklir tersebut yang membuat Jim terlempar keluar angkasa. Dan hal itu juga membuat kabel pengaman Jim putus beserta baju astronotnya bocor, sehingga Jim pun kehabisan oksigen. Dan di sisi lain, suhu pesawat sudah kembali normal dan beberapa sistem pun juga kembali normal. Setelah itu, Aurora langsung keluar untuk menarik Jim balik ke pesawat. Namun, ketika tinggal sedikit untuk menggapai Jim, tiba-tiba kabel pengaman milik Aurora sudah mencapai batas.
dan Aurora pun kembali tertarik ke pesawat. Tapi, untungnya Aurora melihat kabel pengaman milik Jim yang putus tadi. Kemudian Aurora menariknya dan berhasil mengembalikan Jim ke dalam pesawat itu. Aurora langsung membawa Jim ke ruang perawatan dan memasukkannya ke kapsul pemindai otomatis, dan di sini Jim dinyatakan sudah meninggal. Patient is dead. Aurora tidak terima dengan hal itu. Kemudian Aurora mencoba segala macam cara yang ada di alat otomatis itu, dan beruntungnya Jim kembali terbangun, membuat Aurora pun sangat senang. Tiba-tiba Aurora pun langsung mencium Jim dengan mesra. Singkat cerita, hari-hari mereka berdua pun memperbaiki sisa-sisa kerusakan dari pesawat tersebut. Selain itu, Jim juga memeriksa apa aja kegunaan dari alat otomatis ini. Dan ternyata, dia menemukan bahwa alat ini dapat berfungsi sebagai kapsul hibernasi. Mengetahui hal itu, Jim pun memberitahu Aurora bahwa dia bisa kembali berhibernasi dengan alat otomatis ini. Namun karena kapsulnya cuma satu, Aurora pun tidak mau karena Jim tidak bisa ikut berhibernasi. Scene pun berpindah di dalam bar. Terlihat Jim yang sedang sendirian, sedang memegangi cincin yang rencananya akan diberikan kepada Aurora. Tiba-tiba terdengar suara Aurora, dan di sini Aurora menolak untuk melakukan hibernasi dan memilih untuk hidup bersama Jim hingga akhir hidupnya. Jim pun langsung melamarnya pada saat itu juga. Kita diperlihatkan 88 tahun yang memperlihatkan planet Homestead 2 dan para awak pesawat yang terbangun dari hibernasi mereka. Pada saat awak pesawat menuju ke ruang utama, ruangan itu berubah dan terlihat seperti taman yang indah yang dipenuhi oleh tanaman. Film pun selesai.